wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Amalia. Saya dari program studi Teknologi Pangan dengan NIM 230201191130100. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktikum bioteknologi pangan tentang fermentasi. Nah, di sini khususnya untuk fermentasi donat. Ya, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan donat? Donat merupakan salah satu produk bakery dengan bahan baku tepung terigu dan ditambahkan bahan-bahan lain seperti telur, air, margarin, susu bubuk, garam, dan gula. Umumnya, donat memiliki bentuk bulat dan ada lubang di tengahnya seperti cincin. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, donat merupakan salah satu produk fermentasi. Fermentasi merupakan perombakan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui proses dan hasil dari fermentasi donat dengan penambahan ragi sebanyak 2 sendok teh yang disimpan dalam suhu dingin dan difermentasi sebanyak 2 kali. Untuk mengetahui prosesnya, kita akan membuat produk donatnya terlebih dahulu. Caranya yang pertama yaitu dengan menyiapkan alat dan bahannya. Apa aja sih alat dan bahannya? Alat yang digunakan yaitu baskom, sendok teh, plastik wrap atau plastik biasa, timbangan digital, wajan, dan kompor. Bahan yang diperlukan yaitu tepung terigu 100 gram, gula pasir 15 gram, garam 1 gram, kuning telur 10 gram, susu bubuk 5 gram, margarin 6 gram, dan vermipan 2 sendok teh. Nah, setelah disiapkan alat dan bahan, kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Cara membuatnya yaitu campurkan bahan-bahan untuk adonan, tepung terigu lalu tambahkan garam dan diaduk agar merata. Kemudian tambahkan gula pasir, lalu ragi 2 sendok teh. Kemudian tambahkan susu bubuk, kuning telur, dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Lalu diaduk, dan jangan lupa sebelum mengaduk harus cuci tangan dulu ya agar bersih. Diaduk sampai membentuk adonan seperti ini. Selanjutnya, adonan ditutup dengan plastik dan disimpan pada suhu dingin atau pada kulkas. Setelah proses fermentasi selesai, lalu adonan donat digoreng. Dan setelah warna kuning kecoklatan, donat diangkat dan ditiriskan. Nah, setelah proses fermentasi dan setelah digoreng, dihasilkan produk donat seperti gambar di samping. Donat yang dihasilkan memiliki tekstur yang empuk dan berpori-pori, memiliki aroma yang khas, memiliki warna kuning kecoklatan, dan memiliki rasa yang manis, gurih, dan renyah. Selama proses fermentasi, adonan donat ditutupi dengan plastik dan dihasilkan adonan yang mengembang. Adonan donat yang mengembang ini dikarenakan oleh proses fermentasi oleh ragi. Aktivitas ragi menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Pada kondisi kedap udara, gas tersebut tidak dapat keluar, sehingga gas tersebut terperangkap dalam adonan donat dan menyebabkan adonan donat mengembang. Proses fermentasi donat akan menghasilkan pori-pori dalam adonan. Pori-pori tersebut diakibatkan karena gas CO2 yang dihasilkan pada proses fermentasi ragi. Tepung terigu mengandung gluten yang memiliki sifat elastis dan mampu menahan gas saat proses fermentasi berlangsung, sehingga ketika gas CO2 dihasilkan akan terperangkap dalam adonan dan menyebabkan terbentuknya pori-pori. Saat proses pembuatan donat, dihasilkan adonan yang kurang kalis dan masih sedikit lengket. Hal tersebut diakibatkan oleh proses pengulanan yang kurang lama dan masih dilakukan dengan cara manual
yaitu dengan tangan secara langsung. Proses pengulenan dengan tangan secara langsung dapat mengakibatkan adonan kurang tercampur secara merata, tidak higienis, dan lebih banyak membutuhkan tenaga untuk menekan adonan donat tersebut. Sehingga, jika tidak maksimal, akan menghasilkan adonan yang tidak kalis. Nah, seperti yang kita lihat di sini, adonan donat sebelum difermentasi dan adonan donat sesudah difermentasi sebanyak 2 kali masing-masing 30 menit memiliki perbedaan yang tipis. Adonan donat sesudah difermentasi mengalami pengembangan yang kurang optimal. Hal itu disebabkan oleh perlakuan suhu dingin yang menyebabkan aktivitas ragi tidak maksimal. Suhu rendah atau suhu kurang dari 20 derajat Celcius menyebabkan aktivitas ragi menjadi lambat, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama saat fermentasi agar menghasilkan volume pengembangan yang lebih tinggi. Suhu ideal adonan dalam proses fermentasi yaitu berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Aroma pada donat dihasilkan dari proses fermentasi ragi. Pada proses fermentasi tersebut terdapat beberapa enzim, yaitu enzim proteasa yang memecah protein, enzim lipasa yang memecah lemak, enzim invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, enzim maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, dan enzim zimase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Dari pemecahan tersebut dihasilkan aroma alkohol. Selain dihasilkan dari proses fermentasi, aroma pada donat juga dihasilkan dari proses penggorengan. Selama proses penggorengan, terjadi pengurangan kadar air yang digantikan oleh minyak. Aroma yang diperoleh merupakan flavor alami dari minyak dan hasil reaksi antara minyak dan bahan pangan. Selama pemanasan minyak, terjadi penguapan senyawa-senyawa yaitu diantaranya alkohol, ester, aldehid, maupun keton. Nah, dari senyawa-senyawa itulah terbentuk aroma yang khas pada donat. Proses penggorengan juga akan menghasilkan warna kuning kecoklatan pada donat. Hal itu disebabkan oleh adanya reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi antara gugus amino dengan gugus hidroksil dari gula sehingga membentuk produk Maillard. Dari reaksi Maillard tersebut dihasilkan pigmen warna coklat sehingga menghasilkan warna donat yang kuning kecoklatan. Kuning telur dalam adonan donat berfungsi sebagai pengemulsi. Kuning telur merupakan pengemulsi yang baik karena mengandung lecitin. Lecitin pada kuning telur dapat menurunkan tegangan permukaan dan dapat menurunkan kekuatan gluten pada adonan, sehingga dapat menghasilkan tekstur donat yang lebih empuk dan memperpanjang umur simpan donat karena pengerasan donat dapat dihambat oleh lecitin. Air yang ditambahkan pada adonan donat memiliki fungsi sebagai pembentuk gluten, menentukan karakteristik reologi adonan sebagai pengikat, dan melarutkan bahan seperti garam, gula, dan susu. Margarin pada adonan memiliki fungsi untuk memperbaiki sifat fisik, yaitu volume, tekstur, kelembutan, dan flavor. Margarin juga dapat memperbaiki atau menambah nilai gizi dan rasa pada donat yang dihasilkan. Garam dan gula pada adonan berfungsi untuk memberikan rasa pada donat. Selain itu, garam memiliki fungsi yang lebih penting, yaitu membantu aktivitas amilase dan menghambat aktivitas protease pada tepung. Apabila adonan tidak diberi garam, maka adonan tersebut akan lengket dan sulit dipegang. Garam memiliki fungsi untuk pengontrol fermentasi dan melunakkan gluten. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi donat. Yang pertama yaitu lama fermentasi. Proses fermentasi dipengaruhi oleh lama waktu fermentasi, yaitu semakin lama waktu fermentasi yang diberikan, maka akan semakin maksimal bagi ragi untuk memecah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Sehingga
adonan akan semakin mengembang dan membentuk pori-pori semakin banyak. Semakin banyak pori-pori yang terbentuk akan menghasilkan tekstur donat yang semakin empuk. Faktor yang kedua yaitu suhu fermentasi. Suhu fermentasi dapat mempengaruhi proses fermentasi donat. Untuk suhu optimal fermentasi ragi yaitu berkisar antara suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, dan untuk suhu maksimal fermentasi ragi yaitu 35 derajat Celcius sampai 47 derajat Celcius. Apabila suhu fermentasi yang digunakan terlalu tinggi akan menyebabkan aktivitas ragi yang terlalu cepat, dan apabila suhu terlalu rendah akan mengakibatkan aktivitas ragi yang lambat. Faktor ketiga yaitu cara pencampuran bahan dan pengulenan adonan. Pencampuran bahan yang dilakukan dengan menggunakan alat seperti mixer akan menghasilkan adonan yang lebih kalis dan tidak lengket daripada pencampuran bahan menggunakan tangan secara langsung. Selain itu, pencampuran dengan tangan secara langsung dapat mengakibatkan adonan tidak higienis. Pencampuran bahan dengan alat akan membuat bahan-bahan tercampur lebih merata dan menghasilkan adonan yang lebih kalis. Adonan yang lebih kalis akan menghasilkan donat dengan penampakan yang lebih bagus. Faktor yang terakhir yaitu banyaknya penambahan ragi. Faktor penambahan ragi yang semakin banyak akan mempengaruhi hasil adonan donat. Semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka akan semakin banyak gas CO2 dan alkohol yang dihasilkan. Semakin banyak gas CO2 dan alkohol yang dihasilkan, maka akan mempertajam aroma donat dan seharusnya adonan lebih mengembang. Nah, setelah mengetahui proses dan hasil fermentasi donat, dapat disimpulkan bahwa perlakuan suhu dingin pada fermentasi dapat menghambat pengembangan adonan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi diantaranya lama fermentasi, suhu fermentasi, cara pengulenan, dan banyaknya penambahan ragi pada adonan donat. Sekian pemaparan dari saya mengenai praktikum bioteknologi pangan tentang fermentasi donat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.